Gerak cepat Polres Merangin dalam mengungkap kasus korban penembakan orang tidak dikenal atau OTK yang terjadi pada Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, di area perkebunan karet di Desa Margo Kecamatan Margo Tabir dengan korban AA 37 tahun yang merupakan warga Jalan Bangka Pasar SPA Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan menemui titik terang. Satreskrim Polres Merangin yang di-backup Polsek Tabir dan Polsek Tabir Selatan pada Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024 sekitar pukul 3.15 waktu Indonesia Barat, berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial PR alias Puput 37 tahun di rumahnya yang terletak di Jalan Poros SPC Desa Muara Dalam Kecamatan Tabir Selatan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton terhadap tersangka PR alias Puput, ditemukan fakta bahwa tersangka PR alias Puput terlibat dalam kasus penembakan yang mengakibatkan korban AA meninggal dunia. Selanjutnya penyidik bergerak cepat dan dalam hitungan kurang dari 13 jam, penyidik kembali mengamankan dua orang tersangka masing-masing berinisial S 40 tahun dan C alias Ken 27 tahun. Yang mana tersangka S 40 tahun ditangkap sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, di rumahnya yang terletak di Jalan Mujair Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan setelah selesai akad nikah. Sedangkan tersangka C alias Ken 27 tahun juga ditangkap di rumahnya yang terletak di Jalan Mujair Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan. Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto, SH, SIK, MM, MTR, SOU saat dikonfirmasi awak media membenarkan perihal penangkapan ketiga tersangka tersebut. Di mana saat ini ketiga tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh penyidik Satreskrim Polres Merangin. Alhamdulillah, Polres Merangin berhasil mengungkap kasus penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Di mana dalam perkara tersebut Polres Merangin telah berhasil mengamankan tiga orang tersangka masing-masing berinisial PR alias Puput 37 tahun, S 40 tahun, dan C alias Ken 27 tahun. Saat ini ketiga tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara maraton guna mengetahui motif dari penembakan tersebut, ungkapnya Kapolres. Kapolres menambahkan bahwa dalam penangkapan tersebut penyidik juga berhasil menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan peristiwa penembakan tersebut. Dari Mapolres Merangin, reporter JWI-TV, Asmadi mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Jadi kepada rekan-rekan wartawan dapat disampaikan hari ini Sabtu, yaitu tanggal 15 Juni, dapat saya sampaikan selaku Kapolres Merangin kejadian kemarin, di mana terjadi suatu peristiwa yang diduga pembunuhan sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang mana korban mempunyai saudara, dan saudara tersebut, yaitu saudara kandungnya, mendapat laporan bahwasanya korban ini meninggal dunia pada saat dilakukan pengecekan di puskesmas. Berita tersebut didapatkan dari pamannya nama Giono, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Kolonel Abdul Ghani di Bangko. Sementara untuk identitas korban AA inisial 37 tahun, Islam, yang beralamat di Desa Margoiso, Kampung 7, Tabir, Merangin. Dapat disampaikan juga, sejak dilaporkan peristiwa tadi malam kepada Polres Merangin, kami langsung berusaha untuk mengungkap dengan bentuk dua tim gabungan dari Polres Merangin maupun Polsek Tabir dan Tabir Selatan. Dan alhamdulillah tadi pagi kami sudah menemukan tanda-tanda di mana kami mengamankan seorang perempuan inisial P, di mana inisial P ini dapat diketahui sebagai teman daripada korban. Teman tersebut sudah terjalin dari hubungan pada masa SMA, sehingga sampai sekarang terjalin hubungan. Untuk diketahui juga, saudari P ini yang kita amankan pada saat tersebut memang berposisi sebagai single parent atau orang tua satu atau janda, di mana hubungan tersebut antara korban dan pada saat itu sebagai saksi masih berlanjut ke hubungan sebagai suami istri, di mana dalam hubungan tersebut hasil pemeriksaan awal disampaikan juga bahwasanya menurut saksi P pada saat itu si korban melakukan pengancaman apabila tidak diikuti kemauannya akan menyebarkan video-video porno terkait dengan diduga saksi P ini. Sementara P ini masih berstatus seorang pegawai pada salah satu rumah sakit dan atau
puskesmas di desa tersebut. Karena merasa terancam, saksi P ini menghubungi dua rekannya yang diketahui sebagai inisial C dan inisial S, dua-duanya lelaki. Dan saksi P ini, masih kita sebut saksi pada saat itu, menyampaikan keluhan kepada kedua rekannya tersebut terkait apa yang dialaminya, sehingga dengan curhat ataupun penyampaian tersebut, kedua laki-laki tersebut ada niat yang dalam tanda kutip berdasarkan penelusuran pada HP, yaitu memberikan pelajaran kepada korban, sehingga disusunlah rencana. Pada saat rencana tersebut, kami dapat mengetahui di mana hasil dari rekaman CCTV atau kamera pengawas yang berada di salah satu sudut kota di tempat mereka berkumpul, diketahui bahwasannya ketiga tersebut pernah melakukan suatu pertemuan, dan hasil dari pertemuan tersebut didapatkanlah berdasarkan pemeriksaan adanya suatu rencana untuk memberikan pelajaran tersebut, yang ternyata terjadi di hari Jumat kemarin 14 Juni di sore hari, di mana salah satu yang diduga pelaku melakukan penembakan kepada korban dari belakang yang mengenai dada dan kemungkinan tembus ke bagian ulangi, tembakan dari punggung tembus ke dada dan bersimbah darah. Pada saat ditemukan oleh saudara Giono, korban ini masih hidup, namun dalam perjalanannya ke puskesmas korban sudah meninggal dunia, sehingga tadi si saudara daripada korban membuat laporan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kepada saksi P tadi di pagi hari tadi, dapat pendalaman, kita mengetahui adanya bantuan dari ulangi dua lelaki tersebut, dan kita lakukan pengambilan ataupun upaya paksa. Salah satu dari laki-laki tersebut yang memang tadi pagi akan melaksanakan akad nikah